Oke, satu lagu. Tar. Akang di sini ya, Kang ya, di dieta. Oke, vokalis di sini supaya on stage semuanya. Tar. Oke, Mang, coba on stage dulu, Mang. Di ketutupan drummer, euy. Mang kayaknya di situ, Mang. Ketutupan drummer. Oh, bisa di tengah aja, di tengah center. Center. Mang Iwan tong nyandar. Nah. Tes. Bentar ya. Siap, Mang? Oke, siap. On stage. 4, 3, 2. Kasih tahu, Mang. Mang Bud. Udah? 4. Oke, 4, 3, 2, 1. Oke, siap, ulang. Ready? 4, 3, 2, 1. Gue preman, banyak yang
lagu kedua masih dari karya Jelas Band ya, yang kami beri judul Banci di Puncak mana sih Dud? Hah? Oh Puncak Bogor ya. Banci ya, Banci di Puncak Bogor. Lobak ini tuh Banci di Puncak Bogor. Berarti pernahnya. Oke, Banci di Puncak Bogor. Oke, wih gila panas amat nih musik. Ya. Oke, masih di lantai 2 RI1 Cafe dalam gelaran acara Radio Cafe, Music and Lifestyle. Sebelumnya kita coba berbincang-bincang dengan grup ini, grup band apaan sih? Coba kita kulik-kulik apa sih ini grup, terus musiknya kok rada mengejutkan gitu. Boleh kan? Kira-kira liriknya siapa nih? Oke kan, nama grup bandnya apa kan? Nama grup band kita beri judul ya Dud ya, Dari Jelas Band. Dari Jelas Band. Boleh dikenalkan personelnya? Oke, untuk personil di Jelas ini yang bass digawangi oleh Dudi Zem ya. Dan buat di drummer kita yang tidak asing lagi mungkin ya di Cimahi ini ya, Budi Bulldog. Dan di gitar kita ada Iwan The Walk ya. Dan di vokal sendiri ada Iram Kadal ya. Iram Kadal. Kang, tadi lihat musiknya kayaknya saya baru denger nih. Emang kalian tuh mengcover lagu nggak nih?
Kalau untuk di cover itu bukan ya Om ya, karena kita tujuannya ke karya ya. Oke, karya orisinil dari The Jelas ini sendiri. Ya, jadi betul, bukan betul, mengcover. Ya. Influence-nya dari mana? Kayaknya tadi mengandung Ugly Kid Joe, bener nggak nih? Ya sedikit ada. Sedikit ya. Ada, ya. Dari Rehot juga ada ya. Oke, kenapa kok nekat sih? Kan sekarang mah musim industri rekaman lagi agak meredup, kok nekat sih bikin karya cipta? Ya, karena kami di sini semua pecinta karya Om. Kalau cover-cover kan itu yang mungkin ya banyak sih yang cover ya. Tapi kalau kita di pribadi cover ada beberapa lagu lah paling gitu. Oke. Apa yang mengejutkan dari grup ini? Lagu apa yang bisa mengejutkan kita? Kalau misalkan kita yang paling mengejutkan lagu yang baru kemarin kita rilis ya, dari lagu itu budaya Sunda ya Om ya, yang berjudul Si Botak Om. Jika kolot pisan atuh aing Om pisan aing atuh. Tapi kan nggak ada yang botak Om di sini. Oke, Kak, ngomong-ngomong, pernah tampil di mana aja? Kalau kita kebetulan di Cimahi ya, jarang-jarang tampil ya. Karena kalau menurut dari saya pribadi, karya itu tersisihkan Om. Ya, tersisihkan mungkin ya. Tersisihkan. Ya. Alasannya kenapa kok nggak pede gitu? Bukan nggak pede Om, karena sebetulnya karya itu mahal. Kalau cover itu terlalu banyak, orang mengcover lagu-lagu, sedangkan karya jarang didengar sama masyarakat Om. Oke, saya coba bikin pertanyaan yang kayaknya nggak biasa. Pernah tampil di mana dan ada sesuatu yang lucu atau yang mengejutkan apa dari penampilan tersebut? Di mana? Kalau kita pernah tampil di mana Kang Budi dulu teh? Di Otutu Cafe. Ya kita sekitar Cimahi aja Om ya pernah tampil ya. Di mana lagi Kang Budi? Di ulang tahun Cimahi belum kita belum ketarik mungkin ya sama BKKC ya, belum keambil Om istilahnya ya. Oke, pada saat penampilan itu terus penonton melihat ada apresiasi enggak dari penonton melihat lagu-lagu baru bagi mereka? Itu sebagian ya Om, kalau menurut kami ya, sebagian ada yang tertarik dengan lagu-lagu kita sampai dia menanyakan ini lagu siapa, katanya ini lagu dari karya Jelas Band. Saya bilang gitu ya. Itu yang terutama ada di antara lagu Si Botak dan Baru Pacaran Om. Yang itu yang udah rilis, udah di di mixing itu ya. Oke. Kan sekarang tuh di Cimahi itu ada beberapa genre, ada heavy metal, ada death metal, ada reggae, ada pop kreatif. Nah, kalian tuh sekarang ngambil porsinya tuh mau porsi yang mana nih alirannya? Kalau untuk di kalangan usia aki-aki kita nih Om ya, kita ngambil pop rock aja Om. Pop rock, oke. Nah, sebelum dilanjutkan ke sesi selanjutnya, sebentar, saya agak ya ini mah udah saya jadi kamu di Anda tuh sebetulnya Indo eksis di mana, grup band naon sih? Ya di mana-mana aya wae jadi drummer nih. Kalau saya sih kan session player. Session player. Session player itu kan tidak terikat dengan satu band. Iya. Jadi bantu sana bantu sini. Kang, hampir rata-rata orang Cimahi ya dari zaman kecil yang pendengar musik kayaknya Anda dari tahun 80-an lah. Anda udah tampil. Sebetulnya kapan sih Anda sudah mulai terjun di dunia musik? Dari SMP kelas 3 udah mulai main di kafe. Main di kafe. Berarti tahun berapa tuh? Saya mungkin masih ABG ya, kelahiran 2020. 54 ya? Tahun 54. Oke. Jadi sekarang ke Kang Iwan juga kayaknya paling sering di acara apapun. Kang, Akang sebetulnya sekarang ini yang eksis grup band apa aja sih? Kan base camp kita di Patas. Di mana tuh di Patas nih? Di pasar atas. Di pasar atas. Oke, base campnya di situ. Ada studio juga. Ada studio juga, band juga kan ada juga yang kita bina juga ada gitu. Yeah. Kang sebetulnya ada kalanya ya saya sering ketemu, biar para pemirsa tahu, Kang Iwan ini kadang-kadang main gitar, kadang-kadang main keyboard. Main keyboard tuh main elektron atau main elektron. Tapi dua nana alalus gitu. Sebetulnya pemahamannya musiknya, alat musiknya kemana nih? Kalau basic dari main gitar sih. Main gitar. Basic main gitar. Oke. Baik. Nanti kita akan coba ngulik-ngulik lagi dijelas. Untuk sesi selanjutnya masih di Radio Cafe di RI 1 di lantai 2
Jalan Kolonel Masturi 152. Sebelumnya saya perkenalkan bahwa di sini masih hadir juga ada kreatif director Kang Anton, bahkan ada juga produsernya Kang Bubun dengan Kang Wawan, owner dari Wawan Kang, dan saya sendiri Tio sebagai host. Oke, selanjutnya the next. Ini belum ditanya katanya Om, baru Nanti sesi selanjutnya. Oke, nanti sesi selanjutnya. The next, ready? non-stop 24 jam setia, dan juga pacarku selalu melekat bagai bidadari yang harus asmara. Tapi kini semua pada menghilang, lenyap bagai hujan terbawa angin. Sekarang sendiri tak punya teman, tak ada yang bisa diajak bicara. Serta sobat ikut bertobat. Sekarang sendiri tak punya teman, tak ada yang bisa diajak bicara. Sobat ikut bertobat. Sekarang sendiri tak punya teman, tak ada yang bisa diajak bicara. Lagi susah sahabat menghilang, apalagi pacar putus langsung kabur. Kalau lagi senang sahabat pun datang, apalagi pacar kau pun ikut. Kalau lagi susah sahabat menghilang, apalagi pacar putus langsung kabur. Kalau lagi senang sahabat pun datang, apalagi pacar pun ikut dia. Sararalalala, 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 wow. Oke, untuk lagu selanjutnya masih dari Jelas yang kami beri judul dari PA-nya. PA itu bukan berarti karena gini ya. PA itu ada peduli amatnya, sabodo teuing inti namanya rek kumaha oge nya. Oke. Gas po. Orang banyak kan kamu ini aku tak peduli. Cewek bukan cewek malam kata benar juga tak peduli. Asal sabar dan setia terus insaf dan romantis yang kuala. Karena aku sayang, kamu juga sama. Kita saling sayang untuk selamanya sampai mati. Up.
tepuk tangan. Masih di lantai 2, lantai 2 RI 1 Cafe dalam gelaran acara Radio Cafe tentang yang membahas tentang musik dan lifestyle. Acara ini terselenggara berkat kerjasama 5 waktu, Abah Kopi dan Wawan Kang, Pakaian Ekspor dan Studio 7 Cimahi. Kita akan berbincang-bincang lagi dengan para personil dari The Jelas ini. Oke, oke, Kang, kita akan bicara kalau nanya-nanya tentang musik udah biasa ya, semua juga program. Ini program paling inovatif yang belum ada mungkin ya di Indonesia ataupun di Cimahi, sebuah radio cafe yang memberikan kesempatan buat para grup band untuk mempromosikan grup bandnya gitu. Kang, saya mau nanya nih, Kang percaya nggak sih namanya musik identik dengan namanya lifestyle atau dengan fashion? Percaya nggak? Percaya. Oke, zaman dulu era tahun 80 ada Poison, ada Mötley Crüe, ada Metallica, ada banyak lah, termasuk dari Aerosmith sendiri dia pakai kemeja yang berbunga-bunga. Seperti itu. Kemudian di era death metal bajunya hitam-hitam gambar tengkorak. Artinya musik itu identik dengan fashion. Oke, nah jadi pertanyaan, ai akang ieu baju damkar ieu naon, Ci? Sengaja ya. Sengaja. Emang kerja di damkar? Enggak, cuma sengaja aja pengen yang berbeda gitu. Oke, berbeda. Oke, secara musikalitas mereka jelas sangat dewasa. Musiknya penuh sekalipun cukup dengan 3 alat musik saja kayaknya udah mulai groove-nya udah dapat lagi. Oke, Akang sendiri sebelum bergabung dengan grup band The Jelas ini sebelumnya punya pengalaman kayaknya dari pemain bassnya kayaknya udah dewasa banget. Pernah punya grup band, Kang? Pernah, dulu pernah. Oke. Tahun 90 saya. Tahun 90 musik. 93. Oke, musiknya? Saya mulai itu dari Sepultura saya menyukai lagu Sepultura dan berubah-ubah zaman ke zaman gitu Om, saya sempat tribute Bon Jovi dan tribute Bon Jovi. Oke, nah Kang, coba saya mau nanya, kalau misalnya para pemirsa nanti di sosial media kayaknya mau mendengarkan karya-karya Akang sendiri, bisa kita didapatkan di mana? Di platform mana? Ada di Spotify? Kalau misalkan itu Om, saya merasa bersyukur ya dari lagu-lagu Jelas ini bisa diterima di pendengar masyarakat atau apa, itu saya udah merasa bersyukur Om. Misalkan kita kan ada di YouTube juga udah ada ya, kita di YouTube-nya channel Jelas 20, di IG-nya official Jelas, dan di TikTok Om, ayo oke. Oke, next project apa Kang? Ya. Next project. Kalau untuk next project, insya Allah ya Om, kemarin kan kita udah didaftar di Garut ya untuk festival se-Jawa Barat. Insya Allah yang akan digelar nggak tahu bulan antara Juli itu ya, nggak tahu ke Agustus sebenarnya. Kita udah kebetulan komen ke Garut ya Om ya, itu kita merasa bahagia lah kalau misalkan bisa keterima di sana, karena itu sebuah karya Om. Oke, bisa disampaikan apa harapan Akang untuk the group The Jelas ini? Silakan sampaikan kepada penggemarnya yang ada di sosial media. Oke, untuk para penggemar Jelas Band dan yang merasa lagu-lagu dari Jelas Band ya enak didengar, saya merasa alhamdulillah ya buat di kalangan masyarakat ABG ataupun di anak-anak, begitu pula buat nenek-nenek, kakek-kakek, mungkin ini karena lagu tidak begitu metal banget ya, karena ini pop rock. Baik, Kang, kalau para penggemar itu pengen mendengarkan karya-karya Akang, ada sosial medianya nggak? Misalnya Instagram, TikTok? Ada itu Om ya, itu di YouTube-nya buka aja di linknya Jelas 20 ya, dan untuk di TikTok-nya Iram Kidal ya, dan untuk di Instagram-nya official Jelas, itu udah ada semua video-video yang panjangnya di YouTube lah pastinya. Oke, baik, mungkin Kembut sebagai produser 1 atau 2 lagu lagi? 2 lagu lagi. Oke, kita break dulu karena pas aja. Oke.
Langsung aja ya, buat lagu yang terakhir masih dari Jelas ya, yang diberi judul Vibotak ya. Lagu-lagu budaya suka juga ya. Dengan berakhirnya lagu tersebut, maka berakhir pertemuan kita juga di Radio Cafe dengan The Jelas. Sekali lagi beri sokongan dan dukungan buat The Jelas dengan musik yang begitu atraktif. Sekali lagi thank you buat para pemirsa di penggemar Radio Cafe. Next. Ku
Oke.